Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini nggak boleh, apa salahnya ngucapin kalimat awal, Bang? Tuh jangan kayak gitu, jangan framing. Hah? Udah ulang. Ya nanti bisa di-cut gampang. Balik lagi ke Opitak. Obrolan pemuda. Botak. Kurang ya? Hah? Kurang ya? Ya seiring berjalannya kali ya. Ntar bakal nemu kata gue. Iya, tapi nggak usah dikat sih. Ya udah. Nggak apa-apa. Biar orang-orang tahu juga. Kalau orang-orang kayak najis kurang deh. Iya. Emang kita juga nyadar kayak kurang pas. Jadi emang kita ngakuin. Ngakuin, Nggak di-cut. Nggak dikat. Ya udah. Gimana Dan? Kita harus disclaimer dulu sini. Kalau misalkan kita berdua itu pendukung LeBron James kan? Bukan. Gue Stephen Curry gue. Bukan lah. Lo apa? Itu kan, gue kira lagi nyari punchline ya, Duh. Enggak, Nungguin gue. Lo kayak, hah? Pikir. Nyari. Enggak lah. Itu kita. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Tuni Sucipto. Terus Tony Sucipto, back Persib dong. Emang iya. Back Persib. Iya, Iya. dulu back Persib tau gue. Ini kita langsung bahas topik utama ini, Bang. Iya. Topik utama. Makanya kan gue bilang disclaimer dulu gitu. Iya, disclaimer Jadi, dulu. Kalau kita pendukung Manchester United. Nah, itu dia lah. Ya, walaupun sekarang lagi bapuk, Peng ya. Tapi kan katanya pengen menuju regenerasi, Peng. era baru. ETH, Peng, Erik Ten Hag. Iya. ETH. Itu kan gue nggak tahu kenapa ya pas di zamannya Ole ini yang kemarin itu vibes Unitednya kenceng banget, gila. Maksud gue entah hasilnya menang atau kalah ya, tapi kayak ini akhir United yang dulu gue dukung gitu, yang dari dulu gue ada Bacok. dari dulu gue dukung. Nah. Iya sih. Tapi lu juga harus sepakat, Peng, pas Oleh itu walaupun kita dapat peringkat 2 ya. Tapi tuh Secara permainannya biasa aja. tim playnya kagak ada. Iya. Kayak udah sono main dah lu. Iya. Gitu kelihatannya, ibaratnya gitu. Penyemangat aja. Iya. Di ruang ganti kayak Nyengir doang Iya. dia kan dah. United harus menang ibaratnya Iya. gitu mungkin ya. Tapi ini disclaimer juga nih, Peng. Disclaimer bahwa kita bukan yang jago analisis, cuman sekedar fans MU doang. Iya, fans MU doang. Jadi ya kalau ada layar kaca. Iya, kalau bacot-bacot salah ya udah namanya juga Iya. bukan pandit profesional. Orang anjing. Opitek ya. Iya. Orang botak didengar. Makanya. Bukan semua orang botak dengerin. Tapi maksud gue kita berdua botak gitu. Iya. Kita berdua botak. Ya kan yang Opitek kita berdua. Iya, yang Opitek kita doang Iya. berdua. Nah, Soalnya kalau jual obat ke apotek. waduh. Tapi apotek nggak botak kan semuanya. Iya, nggak botak. Tanggal 22 Juli 2022 ya berarti ya 4 hari belakang lah. Kita rangkum lah seenggaknya di Iya. di pre-season ini. Iya. MU kan udah kemasukan baru 2 gol tuh. Iya, oke. Dan ngegolin 11 gol. Iya. Lumayan lah, bagus lah. Bang, tapi kan cuma pre-season, Bang. Pre-season ya. Gitu. Tapi secara maksud gua kalau gua rasa ya pendukung MU itu bukannya Sombong. Bukannya sombong, tapi sombong. dia pendukung MU tuh senang banget gara-gara cara mainnya udah berbeda. Iya, udah berbeda. Dan fighting spiritnya beda dah. Beda. Gue ngerasa emang udah beda banget dan sekarang emang pakai otak gitu. Oper. Tapi emang Tim playnya kelihatan lah. iya, Tim playnya kelihatan. kayak futsal lah dia. Iya. Kayak satu sentuhan sekarang. Iya, tuh, setuju itu, gue setuju. Oke, gue nanya dari lu dulu nih, Peng. Enggak, tapi kan kita rangkum dulu kemasukan Masukan 2 pemain yang baru datang. yang Malaysia. Tyrell Malaysia. Tyrell apa Tyrell sih bukan? Nggak tahu. Tyrell. Tyrell Malaysia lah. Tyrell. Lebih keren Tyrell. Tyrell Malaysia. Dia menurut lo? Menurut gua Tyrell Hmm. emang gimana ya? Iya masih muda deh. Dia Kalau tuh menurut gua nggak bisa naruh ekspektasi tinggi sih. enggak, dia 20 berapa sih? 22 kalau nggak salah. Tyrell.
2018 ya berarti ya? Kenapa dulu? Iya, dua-dua dong. Ya, berarti satu tahun angkatan 2018 dari SMA. Enggak kayak gitu dong. Kan gitu ya. Coba kita cari ya. Sambil kita cari SMA mana dia? sama mana. Oh, bukan ya. Untuk 22 tahun seharga 15 juta kan? 15 13. 13 ada add-ons kan? Add-on. 13 juta dengan kontrak Tapi gue seneng banget, dan maksud gue terlepas dengan cara bermainnya ya. Maksudnya Malaysia itu kan disukain sama klub juga tadinya tuh. Jurgen Klopp. Marcel apa sih? Marseille. Marcel. Iya itu. Prancis. Ya, Prancis. Ya, disukain dia. Oh, diincar juga. Udah sepakat verbal. Oh iya tahu-tahu gue dibajak kan. Tapi dibajak sama MU. Marcel apa Lyon? Nggak tahu lah, pokoknya klub Perancis lah. Iya tahu gue. Tapi ya dia lebih memilih MU gitu. Iya. Tapi kok nggak salah harganya beda-beda tipis lah, kayak cuma 1-2an lah. 1-2an, tapi duit juga sih itu. Iyalah, Gede banget sih itu juga. Tapi ya udah duitnya agak gede dikit yang nawarin MU Bang. Iya. Masa nolak nih? Harusnya. Iya. Tapi kan sebenarnya MU juga nggak seseksi itu sekarang dah. Maksud gue ya MU ya sekarang emang struggle aja, struggle tim. Iya. Maksud gue nggak kayak MU pas di zaman Wayne Rooney. Waduh itu emang kekumpul sama orang-orang hebat aja. Makanya nggak di zaman pas gue nonton tahun 1900 Peng. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Masih gacor dia. Masih gacor. Iya. Emang lu udah nonton lu pas? Pas zaman itu udah nonton? Gak sengaja gue nonton. Gak sengaja lu nonton? Gak sengaja, oke. Santai. Gak sengaja. Kalau gue emang pemain, sabar deh. Ini kita ngomongin transfer dulu deh. Ya oke, transfer dulu. Abis itu gini, si Malaysia tuh akhirnya ngomong sama di MUTV, kalau nggak salah ya ini di MUTV. Dia bilang ke bapaknya, kalau misalkan, Pak, kenapa sih kayak gimana ya omongannya? Lu masih inget gak? Yang kata diwawancara kan? Iya, wawancara. Iya. Ngomong sama bapaknya setahu gua. Enggak, dia ini dia main di turnamen ya. Di Old Trafford. Nah, terus dia bilang awal comeback. Aku akan berjanji, Pak. Kalau nggak salah gitu kan. Ya pokoknya intinya tuh kalimatnya intinya aku bakal janji aku bakal balik lagi dan main untuk klub ini gitu. Dan jadi kayak anjing, dreams come true banget. Gitu. Tapi ya sebenarnya mungkin ya kalau misalkan nanti kan gue pendukung MU gitu. Parah. Terus kalau misalkan Chelsea ngontrak gue juga gue juga mungkin bakal bilang kayak gitu, dan ya kan, tapi kan itu kan cuma ngomongin tentang publikasi biar klub itu terjaga. Tapi ya kalimat-kalimat kayak tapi gitu bisa dipercaya juga sih. Iya, bisa jujur, bisa bohong, dan sebenarnya ada dua aspek sih. Iya. Tapi kalimat-kalimat kayak gitu kayak nyentuh anjing. Iya, kayak ya sekarang gini aja deh. Yang nggak sih Peng, kayak lu ngelihat walaupun pemainnya nggak superstar banget, tapi dia beneran main untuk MU ya. Iya. Senengnya kayak tai lah. Iya. Kan terus juga akhirnya kebukti tuh passing-passingannya dia bagus. Iya, dia bagus. Crystal Palace itu kan gol dari yang dia ngoper Sancho kan? Martial. Martial kasih terobosan ke Sancho. Ya tapi build apa awalnya dari Malaysia kan? Iya. Dari Malaysia. Yang di luar kotak penalti itu kan. Dia tuh mengingatkan kita akan Evra sebenarnya tuh. Patrice Evra ya. Mengingatkan akan Evra. Iya, soalnya kulit hitam pertama. Iya. Bukan rasis nih, tapi emang ya kalau kita juga hitam kan. Iya, tapi dia berkulit hitam, terus sprintnya kenceng gitu, passing-passingannya enak. Evra kan kayak gitu, my cat dulu kan dia. Iya. Sandro Martinez emang kalau nggak salah ya tingginya tuh 175. Iya. Iya itu Lisandro Martinez. Setinggi kita sebenarnya. Setinggi lu ya. Setinggi gua. Lu berapa? 174, 175. Iya. Tergantung ya siapa yang ngukur. Emang kayak gitu. Orang UKS kan kadang males-males tadi ngukur kan. Iya, makanya sebenarnya di Barca pun kan dulu ada Mascherano gitu. Puyol juga nggak terlalu tinggi sebenarnya. Iya, Puyol juga nggak terlalu tinggi. Tapi ya
mungkin ya fighting spiritnya dan yang harus kita lihat. Iya, itu sih. Maksud gue mungkin orang-orang nih selalu ngatain Fred gitu. Tapi buat gue tuh dia kayak abang gue, si Fred. Tapi setelah dia ditendang kan, palanya kan, sama Casemiro kan. Iya langsung udah, tapi emang sebelum itu emang fighting spiritnya sih gokil. Fighting spiritnya gokil. Fighting spiritnya emang dari awal sih. Dia ngejar bola, ya dia ngejar lah, ibaratnya kayak gitu. Dan emang siap mati dan menurut gue kayak gitu. Iya. Kalau dibanding Martial sama Fred tuh kayak anak kelas 1 sama anak kelas 6 pengen larinya, kayak beda jauh ini saking. Tapi Martial sekarang berbeda dan. Oh iya. Itu beda lagi, Martial tiga match ini kayak yang mengingatkan kita Martial dulu aja gocek-gocekan yang 1-2 kakinya dia yang debut lawan Liverpool. Oke. Gua gak lupa tuh. Ada apa debutnya dia pokoknya. Ya udah balik lagi nih berarti Malaysia mantep lah ya. Worth it dengan harga segitu. 13 juta plus add-ons. Gua nggak tahu gajinya berapa. Lisandro Martinez. Tapi kan Lisandro dan Eriksen kan kita belum lihat main di timnya tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan banyak yang cabut, banyak yang datang juga sebenarnya dia gitu. Berarti untuk respon kita terhadap kontroversi orang-orang terhadap Lisandro Martinez, kita nggak terlalu ngambil pusing ya terhadap soalnya ada yang gitu dan emang bagus. Orang Indonesia kan selalu bilang lu nahan banget lu kayak Puyol. Berarti kan Puyol defense-nya bagus banget. Udah ikonik ya. Udah ikonik. Kalau nahan Puyol dia panggilannya pasti. Lu nahan banget ke Lisandro. Mungkin gitu nanti Akan mungkin Tapi kan Mascherano juga kalau nggak salah keturunan Argentina kan. Ya. Terus apa lagi nih ngomongin apa lagi nih? Ngomongin belakangan ini. Belakang. Iya, paling ya Frenkie de Jong. Nggak habis-habis, Cok. Tuh katro ngentot menurut gue deh. Barca kalau nggak salah itu udah resmi yang pembukaan kedua kalau nggak salah. Kalau pembukaan ketiga jadi gua nggak tahu ya, pokoknya apa namanya, pokoknya kalau yang ketiga berhasil Frenkie de Jong nggak harus dijual soalnya dana yang masuk gede banget si Barca. Katanya menjual apalah dia nggak tahu. Tapi jadi anyep transfer Frenkie de Jong kayak itu. Masalah udah dari kapan sih, beritanya udah lama banget. Udah lama ya. Dua bulan lalu ada nggak? Dari Erik ten Hag masuk. 2 bulan lalu ada nggak? Sebulan lebih lah. Sebulan lebih kan? Sebulan lebih lah Pak. Udah mau anniversary itu Aduh. Biasanya anak SMP. Iya, udah mau anniversary itu. Iya. Soalnya gimana ya? Gue nggak tahu ya. Karena gue juga nggak nontonin Frenkie de Jong kayak gimana ya cara mainnya. Tapi emang harapin banget lah. Tapi ya gue tau lah. Soalnya Erik ten Hag udah percaya sama si De Jong kan. De Jong bisa. Dia gitu. udah. Tapi mungkin ada kayak gini pembahasan yang menarik tuh. Siapa penggantinya De Jong kalau misalkan De Jong tuh nggak bisa datang? Dia DM kan? DM apa? Direct message. Bukan. Gak nemu Gak nemu ya. Ya defensive midfielder aja lah. Nanti lah yang lain DM yang lain nanti. DM yang lain nanti lah. Sekarang defensive midfielder. Kalau menurut gua ya isu-isunya sih paling kenceng kan Ruben Neves sama Tielemans. Tapi katanya tuh si Ruben Neves abis perpanjang kontrak sampai 2026. Masih di Wolves ya? Di Wolves. Tielemans tuh kok nggak salah harganya 50 gitu. Tielemans tuh masih di Leicester kan? Masih di Leicester kan? Kalau nggak salah dia pengen pindah ke Persipura. Tielemans gacor banget ini itu pasti Persipura. Oke, tadi ya udah kita ngebahas beberapa berita-berita transfer MU ya. Berita-berita transfer MU. Nah, sekarang gue pengen ngebahas ini nih mengenai. Mulai kapan lu suka MU? Enggak, jauh banget aja. Jauh banget. Atau lu pengen ngomongin ini apa? Rilis baju MU yang kedua, yang tandem. Yang McTom bilang lawan Liverpool. Bukan. Bruno lawan Leeds. Bukan. Gue bukan mau ngebahas itu. Sancho lawan City. Bukan. Gue mau ngebahas tentang
Yang kata ada cuplikan video. Rashford ngomong sama LeBron. Diem dulu ngetot. Bukan itu. Cuplikan video yang katanya si Erik ten Hag neriakin De Gea. Bukan What De the Gea, fuck are you doing? itu bukan De Gea dan Itu siapa anjing? itu Charlie Charlie Savage. Iya, Charlie Savage. Jadi si Charlie ini Oh bukan De Gea itu? si Charlie itu telat buat naik. Jadi nggak ada opsi buat ngoper. Makanya gua nggak tahu ya. Soalnya ada cuplikan lagi dan Kan si David ngomong David. What the fuck? enggak Charlie. Lu dengerin lagi. Charlie ST12. Aduh. Atau enggak Charlie Chaplin. Wah, pantesan dia di mulu kan. Dia mulai hitam putih Iya, lah. hitam putih lagi. Dia gini-gini deh. Charlie itu Charlie Savage. Savage. Soalnya jadi gimana ya? Kalau Itu gara-gara apa sih kesalahannya? jadi tuh harusnya kan ada namanya Zidane siapa? Hanafi. Aduh. Zidane Ahmad. Waduh, bukan. Zidane siapa? Lu katanya pendukung MU. Ya lu juga lupa kan. Ngombaninnya ke gua anjing. Ribet. Enggak, si Zidane Zidane Iqbal. Si Zidane Iqbal itu harus mundur dan dia udah backup tuh mundur. Jadi kan itu operannya ke De Gea kan, De Gea tapi ngumpannya ke Malaysia. Ya kan ke sebelah sana, ke pojok lah. Ke pojok kiri. Itu harusnya si Charlie itu ngebuka ruang biar si De Gea ngoper dia gitu. Soalnya kan sekarang MU bukannya yang lempar-lempar ke kiri. Sekarang lemparnya itu ke tengah gitu. Yeah. Operannya pasti lewat tengah bukan lewat sayap lagi. Mungkin dari yang sebelum-sebelumnya kita lewat sayap. Tapi sekarang lewat tengah gitu. Dari tengah ya. Dari tengah, build-nya dari tengah gitu. Makanya pasti Charlie telat, Charlie, what the fuck are you doing gitu. Nah, ada cuplikan juga pas lagi latihan. Pas latihan tuh si Zidane tuh kayak dimarahinnya kayak gitu. What the fuck are you doing, Zidane? Gitu. Makanya dibalas nggak tuh sama dia? No, I'm fine. Oh, aduh. Jangan jokes dadakan kayak gitu dong. Jangan jokes dadakan kayak gitu. Maksud gua kan lu juga bete diteriakin gitu aja. Iya, tapi kan namanya latihan ya udah lari aja. Jadi pelatihnya ganasnya kayak tai. Iya. Kalau dilihat-lihat. Bahkan maksud gue sih kesalahan si Charlie itu aja udah lagi menang 3-1 dan itu udah di menit 80-an. Yang emang kalau misalkan kita berpikir ya udah santai aja sih, yang penting jangan kejebolan gitu. Dan precision juga kan. Iya, precision pula, tapi emang Erik ten Hag kan gokilnya ya digalak lah, galak banget sih. Fighting spirit. Fighting Iya. spiritnya dia nggak kayak pelatih sebelah tuh, Peng. Kenapa tuh? Hah? Ada lah klub itu kan, klub kecap bango satu itu. Waduh, Peng. kenapa? Katanya. Hah? Katanya. Iya, yang pas kita pengen lawan dia preseason katanya kan ya kalau namanya lawan MU nggak ada pertandingan persahabatan. Nggak ada. Nggak ada ya kayak gitu. Kapan kita jadi sahabat? Iya Juga. betul, tapi langsung menit 60 dimasukin semuanya. Iya. Nggak kejebolan juga. Iya. Ada Lord Bailey. Iya. Tapi sebenarnya di Twitter tuh lucu-lucu dan kalau lu nemu ya akun-akunnya namanya ada gue nggak tahu ya ini akunnya sama apa diganti-ganti nama. Jadi dia kadang ganti nama no context Maguire. Terus ada juga no context Eric Bailey. Jadi itu ganti-ganti gitu. Kekocak-kocakan itu dua pemain gitu. Dan Eric Bailey parah sih menurut gue. Maksud gue 2 gol loh yang emang build up-nya dari dia gitu. Build up-nya emang awalnya dari dia. Yang kedua Rashford ya? Iya Rashford. Yang terobosan kan? Iya. Itu ngentot deh. Si siapa? Pertama tuh ngegocek Keita kalau nggak salah. Yang pas lawan Liverpool. Ngegocek Keita masuk ke Pelistri ke Ahmad kan? Ahmad Diallo. Ahmad Diallo. Dari Ahmad ke Pelistri lagi gitu. Padahal dia udah lari tuh, udah effort paling ujung si Bailey. Udah mati gue kayak pasti dia kesel tuh. Motor gue pengen ngegolin anjing gitu. Dia maju dari belakang ya. Dari belakang dan parah. Walaupun kaki kaca ya.
Walaupun kaki walaupun kaca kaki ya. kaca. Iya. Tapi menurut lu cocok gak Teles dijadiin CB? Teles dijadiin center back. Iya, kan lagi dicoba-coba kan Iya, berapa kemarin. kali, 3 kali. Yang lo Melbourne kan? Iya. Iya. Teles dijadiin Tapi kita, oh iya Teles dulu. Teles dijadiin center back menurut gua. Pas kemarin di tandemnya siapa sih? Masih Bailey. Bailey ya? Oh bukan. Bailey, tapi ada Fish. Itu ntar aja dah. Bahas Teles dulu kan? Bahas Teles dulu ya. Teles tuh sama pasti sama Bailey. Menurut gua ya, untuk starting 11 kalau center back ya, Iya. menurut gua nggak cocok, Peng. Menurut gua dia lebih leluasa main di kiri sih. Kalau gua ngeliat dari season kemarin ya, dari beberapa kali dia. Tapi emang dia kan posisi awal. Iya, kiri. murninya kiri kan Murninya dia kan. kiri. Menurut gua kurang cocok sih untuk jadi center back. Iya. Dulu bahkan dia jadi ini apa? LMF. Di Model-modelan Perisic. Ivan Perisic. Di mana sih dia Di kalau dulunya? Dulu di Brazil. Oh, nggak tahu gua apa namanya. Sorry guys. Iya. Ada telepon. Iya, balik lagi ke Teles menurut gua nggak cocok. Nggak cocok. Menurut gua nggak center back. Soalnya kalau menurut gua nggak cocoknya karena emang bola tinggi dia jelek banget sih. Iya. Di bola tinggi dia jelek banget. Berarti dia tingginya itu Lisandro Martinez ya? Cepet 75? Nggak tahu, Pak. Kayaknya lebih Cepet tinggi. 70-an nggak sih? Kayaknya lebih tinggi dah. Tapi maksud gua dia tuh nggak bisa interceptnya dan interceptnya jelek kalau bola atas. Iya. Ah, Tapi kalau skill mainin bola bundar ya, Iya, main Brazil lah. dan Main apa Brazil lah, dan gimana sih, nempatin Enten? bola, penempatan bolanya Iya, sih bagus. iya, passing-passingnya nggak bisa bohong lah. Nggak bisa bohong. Brazil sih. Brazil nggak mungkin. Makanya agak aneh aja waktu Fred nggak jelas kan. Maksud gue kemana nih pemain Brazilnya nih? Tapi dulu kan dia si Fred itu pas dibeli dari Shakhtar ya. Shakhtar Donetsk. Iya. Itu kan dia dulu tuh kayak seakan-akan tuh Fred tuh mega bintang anak muda lah. Gitu. Dibeli pas umur berapa ya? 20-an. 20-an awal ya. 20-an awal ya. 20-an awal. Ya. Ya, makanya ya pas dia lagi flop ya rada bingung aja orang-orang gitu. Iya. Kenapa dia dibeli dengan harga semahal itu. Gitu. Tapi ya sebenarnya lumayan terbayarkan oleh etos kerjanya gitu. Betul. Tapi ya MU nggak bisa ngandelin etos kerja dan Iya sih. emang harus pakai otak. Sepakat. Gitu. Apalagi dia kan di posisinya di tengah. Iya. Ya udah main habis juga, Bang. 1 menit lagi. Oke. Ya mungkin untuk hari ini pembahasan MU segitu dulu sih. Lu pengen bahas Fish gak? Soalnya gue berdua tuh nonton bebarengan gitu. Gimana Cibinong ya? Di Cibinong. Di ya? Depok. Di Depok. Arah pulang tuh. Daerah pulang di Depok. Gimana lu tanggapan lu tentang Fish? Itu gol pertama dari Crystal Palace salah dia. Dia nggak bisa jagain. Badannya sama, tapi kalau gesit. Fish nanti aja kali, Bang. Grogi mungkin ya. Iya mungkin. Enggak kan dikit doang Fish. Emang agak menjengkelkan ya. Kenapa? Udah mau habis, Bang. Apanya? Itu 52 detik. Tuh. Oh iya, bisa kok Dan. Ya udah Fish ya, cepet ya. Fish, iya. Lu kesalnya karena kenapa? Hah? Katanya penamaannya. Kenapa ikan maksud gua? Kenapa emaknya pengen anaknya jadi ikan anjing? Namanya kan Will Fish. Jadi licin bola sama dia, Bang. Maksud gua nama doa bener untuk orang Inggris juga bener ternyata. Dan kartu merah Dan pula. kartu merah kasih. Baru masuk. Maksud gua lu main untuk setan merah jangan kartu merah juga lah. Jangan ngetot lah Fish anjing. Oh iya. Soalnya Fish kan, Fish. Iya, Fish. Ya udah. Ya udah. Bukan Fishnya bukan Fish Street, bukan ya? Bukan. Bukan. Fish and Co tapi. Iya, Fish Street gue suka. Fish and Co kemahalan. Udah, thank you. Ya udah, cabut. Cabut.